Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa la taghurrannakum wa madadul a'bar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada haribaan tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang paling sukses, manusia yang paling sukses sepanjang sejarah umat manusia. Dan tentu kesuksesan beliau itu harusnya kita ikuti, harusnya menjadi poros perjuangan kita sebagai umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak boleh gagal. Umat Islam itu harus sukses kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, termasuk di masa pandemi. Dengan adanya PSBB, adanya PPKM mikro, PPKM darurat dan lain sebagainya, lockdown dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka mengawali khutbah ini saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita niatkan diri kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadi pribadi, dalam rangka menjadi manusia yang sukses. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sukses itu dambaan setiap manusia. Kenapa kita agamanya milih Islam? Karena ingin sukses. Kenapa tidak milih yang lain? Karena kita yakin bahwa hanya Islam agama yang akan mensukseskan. Itu jangan lupa. Kalau melihat otak manusia, pikiran manusia, gaya manusia, budaya manusia, mengukur kesuksesan itu bermacam-macam. Ada yang mengukur kesuksesan dari harta, ada yang mengukur kesuksesan dari tahta, ada yang mengukur kesuksesan dari anak yang dimiliki. Di negeri Arab ada yang bilang kesuksesan itu kalau orang sudah punya pohon kelapa, karena pohon kelapa katanya susah tumbuh. Di Indonesia orang banyak pohon kelapa enggak disebut sukses. Jadi macam-macam, sangat nisbi. Lalu apa yang dimaksud sukses yang disampaikan di dalam tema khutbah kali ini? Yang dimaksud sukses adalah sukses menurut Al-Quran, menurut Allah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang gak boleh gagal.
Boleh kita bukan pejabat, boleh kita bukan orang kaya-kaya banget, tapi kita tidak boleh gagal menurut Islam. Kita harus sukses menurut Islam. Lalu apa saja kriteria orang sukses menurut Islam? Satu adalah orang yang masuk surga. Harta banyak harus memasukkan ke surga. Ilmu banyak harus memasukkan ke surga. Ketidakmilikian juga harus menjadikan kita masuk surga. Badan yang kuat harus menjadikan kita masuk surga. Karena orang sukses itu adalah masuk surga. Apa gunanya kalau seorang yang hartanya banyak, tahtanya tinggi, kalau tidak masuk surga? Yang kedua, ciri orang sukses itu adalah bebas dari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bebas dari neraka. Kenapa diulang-ulang masuk surga? Ya pasti enggak neraka, enggak bisa gitu. Karena ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Nah, kita orang sukses itu masuk surga tanpa masuk neraka. Nah, ini enggak ketahuan. Ketahuannya nanti, ya. Ketahuannya nanti apakah masuk surga apa masuk neraka. Cuma ada ciri yang ketiga, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang sukses. Kalau jamaahnya rajin, itu orang sukses. Kalau zakatnya rajin, itu orang sukses. Salatnya rajin dan khusyuk, itu orang sukses. Dan yang keempat, ciri orang sukses itu adalah berperilaku amar ma'ruf nahi munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah kepada yang munkar. Tentu sesuai dengan kapasitas. Apalagi nahi munkar ini harus sesuai dengan kapasitas. Maka alangkah indahnya kalau mereka yang mempunyai kekuasaan, pekerjaannya nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi. Yang paling hebat itu orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya jabatan, dia bisa melarang kemunkaran itu dengan kebijakannya, dengan keputusannya, dengan tanda tangannya. Kalau orang biasa ya dengan omongan, kalau orang yang lebih biasa lagi cukup dengan hati. Jadi ada 4 ciri orang sukses menurut Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita mencapai itu? Caranya ada 5 langkah. Yang pertama adalah salim wa qawiyul aqidah. Yang pertama, akidahnya harus benar dan akidahnya harus kuat. Akidahnya benar itu bebas daripada kemusyrikan. Bapak tauhid kita Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita agar kita bebas dari kemusyrikan. Ini pintu awalnya, ini akidah. Tadi saya baca dalam satu ayat dalam Quran surat Az-Zumar, barang siapa yang musyrik maka amalnya akan dihapus. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, kalau zaman dulu orang musyrik itu menyembah Allah juga, menyembah berhala juga.
Menyembah Allah, menyembah patung juga. Kalau sekarang ini ada musyrik modern, menyembah Allah, menyembah jabatan, menyembah Allah juga menyembah tahta, menyembah harta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama salim wa qiyul aqidah. Akidahnya harus benar, akidahnya harus kuat. Akidah yang benar itu adalah akidah yang bebas dari kemusyrikan dan kekafiran. Kalau kekafiran sih aman. Justru yang enggak aman kemusyrikan. Karena yang mungkin musyrik hanya umat Islam. Kan musyrik artinya menduakan Allah. Kalau orang tidak percaya Allah, bagaimana mau musyrik? Paling kafir. Tapi kalau musyrik, ini yang paling berbahaya. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik kepadanya. Na'udzubillahi min. Dan ini harus benar. Yang kedua harus kuat. Kita dengar di kolong-kolong jembatan di kota-kota besar, ada orang yang meninggalkan akidah hanya gara-gara mie instan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kekuatan ini diantaranya adalah ekonomi. Umat Islam ini punya tanggung jawab ekonomi. Ini yang paling lemah diantara umat Islam itu ibadah, yang paling lemahnya zakat. Ini introspeksi kita. Menurut penelitian, zakat umat Islam khususnya Indonesia itu sekitar 5% kurang. Padahal dengan zakat itu bisa menyelesaikan problem kemiskinan umat Islam. Dengan adanya problem kemiskinan itu selesai, maka insya Allah akan memperkuat akidah. Karena Rasul berkata, kadal faqru an yakuna kufra. Orang yang fakir itu miris. Orang yang fakir itu berbahaya. Bisa jadi menjadi kafir hanya gara-gara hal yang sepele. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, makanya dakwah akidah ini dakwah luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim disebut manusia paling bermanfaat. Kok bisa paling bermanfaat? Iya, karena yang didakwahkan Ibrahim adalah akidah. Sementara yang lain penemu listrik, penemu internet, iya bermanfaat. Cuma listrik bermanfaat, cuma tidak sedikit orang berbahaya gara-gara listrik. Tidak sedikit generasi muda gara-gara internet bermasalah. Tetapi dengan akidah akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua sahihul ibadah, benar dalam beribadah. Salat, zakat, puasa, haji harus benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga karim al-akhlak. Akhlaknya harus mulia. Nah, ini umat Islam harus menjadi contoh. Misalnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam. Jangan sampai umat Islam kalah oleh umat lain dalam hal akhlak kepada alam misalnya. Umat Islam harus lebih bersih dari umat lain. Umat Islam harus lebih sopan dari umat lain. Umat Islam harus lebih pemurah daripada umat lain. Umat Islam harus paling menghormati orang tua misalnya. Umat Islam harus paling menghormati ilmu, menghormati ulama. Jangan kalah oleh umat lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat nafi al-muamalah. Kuncinya adalah muamalahnya bermanfaat. Muamalah bermanfaat itu adalah muamalah yang profesional. Jadi pemimpin-pemimpin yang bermanfaat. Jadi rakyat yang bermanfaat. Jadi pemimpin apapun harus bermanfaat. Jadi guru bermanfaat. Jadi pedagang bermanfaat. Bagaimana caranya agar bermanfaat? Harus profesional. Harus profesional. Maka bahaya kalau enggak profesional. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa.
Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nafi al-muamalah yang terakhir, qadir ala kasbil halal. Kita mampu mencari rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki kita dihasilkan dari cara yang haram. Rajin sholat tapi dari barang yang riba. Makan makanan yang riba, pakaian dihasilkan dari uang riba, naudzubillahi min dzalik, itu tidak akan membawa kesuksesan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi umat Islam itu harus sukses. Tadi kalau melihat kunci awal sukses itu akidah, maka yang sukses itu sesungguhnya hanyalah umat Islam. Tidak mungkin selain yang beriman akan mendapatkan kesuksesan. Tinggal kita melaksanakan yang lainnya, ibadah, akhlak, profesional dalam muamalah, dan mampu mencari rezeki yang halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidaratil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.